Trailer Pengabdi Setan 2 Communion telah dirilis secara resmi oleh beberapa official. Rasa penasaran kita sedikit terobati dengan dijawabnya beberapa pertanyaan dan kejutan tak terduga yang dihadirkan dalam trailer ini, yaitu kematian Bapak. Apa yang terjadi padanya? Apakah kematian Bapak akan mendatangkan petaka seperti kematian ibu sebelumnya? Kalau kita teliti, sepertinya kematian Bapak bahkan mendatangkan sesuatu yang lebih dahsyat dari sebelumnya, karena melibatkan seluruh penduduk di rusun. Ada hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas dari sequel kedua Pengabdi Setan ini, yaitu tentang film-film Joko Anwar yang menurut teori memiliki keterkaitan satu dan yang lainnya. Terkhusus untuk film Pengabdi Setan ini, setelah Mimin teliti, ada keterkaitan dengan film Joko Anwar berjudul Kala. Benarkah Batara adalah karakter Janus dalam film Kala? Selengkapnya tonton sampai habis konten berikut ini. Check this one out. Macem-macem aja. Opening trailer menampilkan Rini sedang menunggu bus di sebuah halte. Perkotaan era 80-an pun dihadirkan lengkap dengan gedung dan kendaraan di era tersebut. Latar waktu untuk film keduanya ini bisa kita temukan melalui beberapa poster yang terpampang di gedung bioskop. Di antaranya poster film Si Buta Lawan Jaka Sembung. Film ini dirilis pada tahun 1983. Itu artinya Pengabdi Setan 2 bersetting pada tahun 1983. Namun hal ini sepertinya rancu karena jika kita melihat poster di sampingnya yaitu Sang Kuryang, film ini keluar pada tahun 1982. Selain itu, tampilan Bapak yang sudah lebih tua dan Bondi yang beranjak remaja sepertinya jika hanya berjalan 2 atau 3 tahun, Bapak mungkin tak akan setua itu. Teori yang mungkin mendekati adalah jarak waktu antara film pertama dan kedua adalah 5 tahun, yang artinya sesuai dengan perilisannya yaitu dari 2017 ke 2022. Dan Pengabdi Setan 2022 ini kemungkinan berlatar di tahun 1986, memiliki jarak 5 tahun dari film sebelumnya. Aku yakin kok gak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Dalam Pengabdi Setan 2, Bondi yang semakin beranjak dewasa dan tengah melewati masa pubertasnya menaruh rasa penasaran yang besar dengan apa yang telah terjadi pada keluarganya. Semua yang pernah mereka lewati tak umum dialami oleh keluarga-keluarga lainnya. Dalam trailernya, Bondi memiliki beberapa teman yaitu Ari dan Darto yang diperankan oleh Pati Unru dan Iqbal Sulaiman. Sekelompok remaja ini mungkin mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan rusun mereka. Salah satu hal menarik adalah saat Rini memeriksa album-album lama keluarga, seakan mencoba menemukan jawaban dari sana. Apakah Rini, Bondi, Ian, dan Tony punya saudara lain? Pertanyaan ini diperkuat dengan adegan di trailer yang memperlihatkan Bondi, Darto, dan Ari memeriksa file di sebuah ruang gelap, dan salah satu file yang dipegang adalah kartu keluarga. Siapakah kira-kira saudara Rini yang selama ini disembunyikan? Mungkinkah ia adalah salah satu penduduk rusun yang kembali mendatangkan petaka, bahkan bukan hanya bagi Rini dan saudara-saudaranya, tapi juga bagi seluruh penduduk rusun? Apakah ia Wina? Dalam trailernya, Wina hanya dinampakkan sekilas, namun ia memiliki porsi yang besar dalam teasernya. Menariknya, Wina tampak dipanggil oleh seseorang wanita yang berada di luar apartemen. Adakah yang memanggil Wina tersebut adalah ibu? Hal ini mungkin saja terjadi karena teror ibu belum usai di film pertamanya dan tetap berlanjut karena hantu ibu ditampilkan berada di depan tangga di akhir trailer. Tinggal di rumah susun aman. Tinggal di rumah kalau ada apa-apa kita sendirian. Bapak mengucapkan pada anak-anaknya bahwa mereka lebih aman bila tinggal di rusun. Ucapan Bapak seolah menyiratkan bahwa mereka tak aman jika tinggal sendiri dan jauh dari orang-orang. Mengapa Bapak mengatakan hal itu? Sayangnya meski niat Bapak dan strateginya untuk mengamankan Rini beserta saudaranya sudah benar, namun banyak hal yang membuat ia kecolongan, bahkan semakin membahayakan keluarganya. Yang pertama, tampak dari film pertamanya setelah mereka pindah ke rusun, Bapak tak menyadari jika mereka ternyata bertetangga dengan Darmina dan Batara yang merupakan pasangan Harvester. Kalau
Kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini Dan ternyata kita bisa menyimpulkan kalau prediksi Bapak salah. Lewat trailernya, rusun yang mereka tempati mengalami kejadian yang membahayakan seluruh penduduknya. Pak Budiman mengatakan jika ia harus segera berada di sana karena orang-orang rusun sedang berada dalam ancaman yang serius. Pertanyaannya, jika memang Darminah dan Batara adalah dalang dari kejadian di rusun, mengapa mereka melibatkan orang yang tak bersalah? Merujuk pada versi originalnya, di akhir film Darminah mengatakan pada keluarga Pak Munarto jika ia akan menjadikan mereka budak seperti yang ia lakukan pada ibu, Pak Karto, dan Herman. So, kemungkinan hal ini juga akan dilakukan Darminah pada penduduk rusun. Satu demi satu. Dan akan ku jadikan budak-budakku. Tapi apa salah kami? Akan ku hancurkan manusia-manusia tak beriman seperti kalian. Salah satu scene menampilkan seorang ustadz, yaitu Ustadz Mahmud yang diperankan oleh Kiki Naren. Dalam sequelnya ini, mampukah ustadz berperan banyak untuk menumpas kegelapan yang menyelimuti rusun? Seperti dalam film sebelumnya, saat Tony mendengarkan radio, kadang ketika ibu akan datang, radio yang ia dengarkan tiba-tiba memperdengarkan lagu milik ibu. Sepertinya hal yang sama juga terjadi dalam film keduanya ini, di mana ada 3 scene yang memperlihatkan kemunculan radio. Radio yang dipegang Tony, nenek dan kakek tua yang tengah mendengarkan radio, dan Tari yang ketakutan saat sebuah lagu terdengar dari radio miliknya. Kematian Bapak sepertinya meninggalkan sesuatu dan rahasia Bapak coba ditelisik oleh Rini dan saudaranya. Rini mengatakan kalau mereka tak tahu apa pekerjaan Bapak mereka dan Bapak memiliki koper yang sangat ia jaga. Sementara Tony mengatakan saat kematian ibu, Bapak pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Koper yang Bapak miliki mungkin menjawab beberapa rahasia yang ia simpan. Beberapa lembaran kertas yang dibuka oleh Pak Budiman mungkin file yang ada dalam koper Bapak. Apa makna dari gambar-gambar yang ada di kertas-kertas itu? Baiklah, mari kita uraikan satu persatu. Gambar yang pertama adalah gambar kuda laut. Kuda laut dalam bahasa Inggris adalah seahorse. FYI, seahorse ini berkaitan dengan salah satu nama tempat aneh di film Joko Anwar berjudul Pintu Terlarang. Tempat aneh tersebut adalah Herosase, sebuah gedung di mana orang-orang tertentu dapat menyaksikan adegan-adegan tak lazim seperti penyimpangan seksual, menyakiti diri sendiri, dan kekerasan terhadap anak kecil dapat disaksikan di sana. Apa hubungan Herosase dengan seahorse? Herosase adalah kalimat acak dari seahorse. Sebuah teori menunjukkan jika film-film Joko Anwar berkaitan satu sama lain atau boleh dibilang punya universe-nya sendiri. Itulah mengapa para aktor yang bermain dalam film-film Joko Anwar hanya itu-itu saja. Khusus untuk Fachri Albar, ia pernah memerankan 3 karakter dalam film Joko Anwar, yaitu Janus dalam film Kala, Gambir dalam film Pintu Terlarang, dan Batara dalam film yang sedang kita bahas ini. Adakah kaitan Batara dengan karakter Janus dan Gambir? Sepertinya Batara punya keterkaitan yang kuat dengan Janus dalam film Kala. Apakah itu? Kita akan bahas nanti. Sebelumnya kita lanjut menguraikan simbol-simbol dalam file yang ditemukan Pak Budiman. Selain menunjukkan keterkaitan antara film dan film Pintu Terlarang dengan gedung Herosase-nya, simbol kuda laut sendiri dikenal sebagai lambang kekuatan, kekuasaan, dan perlindungan. Apakah kalian menemukan benang merahnya dengan perkumpulan atau sekte yang mungkin diikuti Bapak? Selanjutnya terdapat simbol Angs. Simbol ini dahulu digunakan oleh orang-orang Mesir kuno untuk melakukan pemujaan pada dewa matahari. Mereka mempercayai jika Ang adalah simbol reinkarnasi yang bermakna keabadian hidup. Namun yang lebih mengerikan, menurut sejarah, untuk mengaplikasikan simbol ini, para pemuja harus mempersembahkan kesucian gadis perawan dalam ritualnya.
Dalam matematika, simbol infinity atau ananta yang mirip angka 8 ini memiliki arti tak hingga. Sementara dalam istilah Yunani, infinity berasal dari simbol Ouroboros yang diartikan sebagai reinkarnasi atau pengulangan kembali. Simbol Ouroboros dalam versi sehari-harinya dapat kita lihat dari lambang reply yang berarti mengulang. Apakah ini berarti Bapak harus menurunkan keanggotaan sektenya kepada anaknya? Lantai rusun tempat Bapak dan keluarganya tinggal berada di lantai 8. Kalau lambang yang satu ini adalah lambang Illuminati yang sudah sering kita lihat dalam beberapa teori konspirasi. Lambang segitiga atau piramida adalah lambang atau simbol yang paling sering digunakan oleh para anggota Illuminati. Piramida mewakili struktur komando dari atas ke bawah dari Illuminati. Selanjutnya adalah gambar yang lumayan susah didefinisikan. Namun setelah Mimin teliti dengan seksama, Mimin menyimpulkan mungkin itu adalah gambar kepala rusa atau stake symbol. Apa arti stake symbol? Kepala rusa melambangkan stamina, regenerasi, dan pencerahan spiritual. Selain itu, dalam banyak kepercayaan kuno dan cerita rakyat, hewan rusa hampir selalu muncul dan menjadi bagian penting dalam sebuah ritual. Apakah kalian menemukan simbol-simbol lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Anak nongkrong dalam film Kala karya Joko Anwar yang dirilis pada 2007 lalu, Janus adalah karakter seorang wartawan yang diperankan oleh Fachri Albar. Di akhir film, Janus, Eros, dan Ranti akhirnya mengamankan harta yang ada di Bukit Bendono Wongso. Mereka bertiga berperan sebagai penidur, pelindung, dan Ratu Adil. Namun di akhir film, sebuah epilog berbunyi, pada saatnya sang penidur akan menyampaikan rahasia harta kepada sang Ratu Adil, pemimpin yang akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran. Di sebuah bukit ketiganya akan bertemu. Tapi pertemuan ketiganya adalah sebuah perjuangan yang berat, karena sejak saat itu kejahatan juga akan bersatu untuk membuat mereka gagal. Perang, penyakit, bencana akan datang silih berganti menguji perjuangan mereka. Pertanyaannya, bagaimana jika Janus yang berperan sebagai penidur gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga harta yang begitu banyaknya, atau bahkan ketiganya tak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena ujian yang begitu berat dan menyalahgunakan harta tersebut di jalan yang tak benar seperti mendirikan sebuah sekte misalnya. Dalam film Kala, Janus adalah karakter yang menderita gangguan narkolepsi. Narkolepsi adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang dapat tidur secara tiba-tiba, kapanpun dan dimanapun. Narkolepsi juga dapat dipicu oleh tingkat stres yang tinggi, seperti ketakutan, kecemasan, terlalu happy, dan bersemangat. Penderita narkolepsi juga dapat mengalami halusinasi seperti mendengar sesuatu yang tidak nyata, terutama saat akan tidur atau bangun tidur. Adakah hal ini juga berhubungan dengan karakter Gambir dalam film Pintu Terlarang, di mana sebenarnya yang terjadi sepanjang film hanyalah halusinasi Gambir, karena ia adalah pasien rumah sakit jiwa di Hirosase. Anak nongkrong dalam film Kala, karakter Janus berperan sebagai protagonis yang cenderung lemah namun cerdik dalam menggali informasi. Begitu pula dengan karakter Gambir, ia dianggap lemah oleh teman-temannya dan terkesan dikendalikan oleh istrinya Talida. Namun di akhir film Pintu Terlarang, Gambir menjadi psikopat yang keji. Ia membunuh teman-temannya, ibunya, bahkan istrinya sendiri. Sementara dalam film Pengabdi Setan, ia berperan sebagai Batara, kekasih Darminah yang merupakan antagonis utama dalam film originalnya. Apa yang membuat Janus bisa menjadi jahat dalam film Pengabdi Setan? Nama Janus berasal dari nama dewa mitologi bangsa Romawi yang artinya permulaan dan akhir. Dewa Janus digambarkan memiliki dua kepala yang melambangkan kemampuannya melihat masa depan dan masa lalu. Nama bulan Januari sendiri diambil dari nama dewa Janus, di mana Januari adalah awal dari segala bulan dalam kalender yang merupakan titik pertemuan masa lalu dan masa depan. Dua kepala Janus juga menyimbolkan sisi baik dan sisi jahat, atau bahkan dua kepribadian yang saling bertolak belakang. Dalam trailernya, Batara dan Darminah memang tidak atau belum dimunculkan. Namun untuk kredit title-nya, nama Fachri Albar
dan asmara Abigail tercantum sebagai Batara dan Darmina. Dan kita semua sepakat jika porsi mereka mungkin akan hadir cukup signifikan dalam jalan cerita sequel keduanya ini. Bagaimana pendapatmu tentang trailernya? Apakah kamu punya petunjuk lain? Tulis di kolom komentar ya.